Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi sama gua. Kita akan bahas soal PK paket 9. Kemarin kita udah bahas paket 8, pertemuan sebelumnya. Kayak kita paketan 9. Ini ada beberapa soal memang mayoritas dari yang kita ambil dari tahun 2022 dan 2019. Gitu ya. Eh, 2022 ada 12 sampai 13 soal. Sisanya slide-slide terakhir ini 2019 ya, seperti 2019 ini. Bikin mulai. Oke, oke kita bahas aja nomor satu. Kita punya barisan aritmatika. Kita tahu ya barisan aritmatika itu punya selisih di mana UN adalah A ditambah N kurang satu B. Jadi ya kalau misalnya U1, U2, U3 dia ada namanya beda gitu ya. Selisih antara suku kedua dan suku pertama gitu ya. Suku ke depan suku belakangnya. Jadi kalau kita punya pola 9 P min 1 I, nah kita lihat ini sebagai U1, U1, U2, U3, U4. Artinya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kita tahu bahwa U3 dikurang U1 adalah U3 itu akan sama dengan A ditambah 2B dikurang A akan sama dengan 2B. Di mana U3 adalah 9, di mana U1 adalah U3 itu adalah min 1, min B, min 1 dikurang U1 9 gitu ya, sama dengan 2B, maka B-nya min 1 min 9 min 10 gitu ya, maka bedanya adalah min 5. Nah, Karena bedanya min 5, maka polanya bisa kita temukan gitu ya. Ditambah 5, ini tambah tambah min 5 gitu ya, jadi min 5, maka P-nya ya enggak 9 kurang 5 hasil 4. Terus nih tambah lagi ya enggak min 1 min 5 akan sama dengan min I. 24. Maka kita dapetin I-nya adalah min 6. Akan ditanyakan, yang ditanya adalah P kali Q. Maka P kali Q, P-nya 4, I-nya min 6, hasilnya min 24. Oke, jawabannya A. Ada yang mau tanyakan? Aman ya? Aku terdengar itu sekarang udah takut. Kenapa? Ada yang ngomong? Dari mana? Itu pola dari U3. Ini U3, ini U3, ini U1. Dari rumus ini ya. Misalnya N-nya 3. Kalau N-nya 3, kita masukin ke rumus ini. A ditambah 3 kurang 1B, A ditambah 2B. Gitu ya. Artinya U3, N-nya 3. Gitu ya. U1 artinya N-nya 1. Ini materi barisan dan deret. Nanti kalian bisa cek. 3 soal ini tentang barisan dan deret ya. Bagian aritmatika. Tentang aritmatika ya. U3 berarti tinggal 3-nya kurang 1 jadi 2B. U1 berarti A2. Gitu ya. Next ya. Kita bisa lanjut. Di sini tanyakan jumlah dari U4 dan U10. U4 ditambah U10 akan um, sama dengan 2 kali suku keberapa. Misalnya sukunya kita sebut N. Maka 2 kali suku UN. Gitu ya. U4 berarti A ditambah rumus ini masukin 3B ditambah A ditambah U10 adalah 9B. UN adalah 2 A ditambah dan kurang 1B. Gitu ya. Kita masukin ke sini, kita jumlahin ini 2A plus ini jadinya 12B. Ini kita sederhanakan sendiri ya. Sederhana dulu A ditambah NB kita kalikan gitu ya. Min B lagi 2A plus 12B kita kali silang lagi gitu ya. 2A plus 2NB min 2B. Dari sini A-nya boleh kita coret. 2-nya boleh kita coret. Gitu ya. Pindah ruas si 2B-nya jadi 14B
Ya nggak? Aku aja nih. 2NB, B-nya boleh kita coret, KN-nya adalah 14 Keluar watt. nggak? Hasilnya 7. Maka suku ke 7. Oke, ada yang mau tanyakan nanti kalian untuk nomor 2? Misal kita sebut N dulu ya jawabannya. Nanti kita cari nilai N ya. Ini pindah ruas. Oh, ini pindah ruas. Nah, kalau mau pindah ruas, 14 dari pindah ruas. 12B plus 2B yang 2 NB. Oke, ada yang mau tanyakan? Nomor 2? Jelas kak, tapi agak kecepatan. Iya, aku rasa kalian udah belajar aritmatika ya di SMP. Jadi gua rasa terus beberapa kali pertemuan kita selalu bahas aritmatika ya. Pakai 8, pakai 7. Um, Mungkin kalian bisa cek lagi beberapa record kita ya. Oke, gua rasa dari aritmatika nggak terlalu sulit buat kalian. Karena UTBK 2022 bab ini adalah bab yang mudah. Gua rasa kalian masih bisa mengerjakan. Mungkin kita pelan lagi ya. Oke, kita lebih pelan lagi ya nomor 3 ini. Nah, ya. Kita punya suku tersebut soalnya sama, tapi ditanyakan adalah rata-rata. Karena rata-rata, berarti rata-rata adalah jumlah, gitu ya, jumlah suatu suku. Karena di sini jumlah 15 suku pertama, jumlah 15 suku pertama, gitu ya. Rata-rata tuh rumusnya jumlah dibagi frekuensi. Frekuensi itu artinya banyaknya data, banyak data. Karena di sini jumlah 15 suku pertama, artinya U1, U2, U3 sampai U15. Ya, jadi U1 sampai 15 ditambahin. Dibagi ada berapa data? Dari U1 sampai 15. Berarti ada 15 data. Gitu ya. Ada 15 suku. Karena U1 sampai U15, maka itu adalah rumus SN. SN dari aritmatika gitu ya. Di materi aritmatika, kalian bisa cek materi aritmatika di rumus SN, itu adalah jumlah suku gitu ya, jumlah suku dari yang pertama sampai terakhir gitu ya, sampai ke n, di mana rumus aritmatika untuk SN-nya adalah normalnya yang biasa kita gunakan adalah seperti ini, yang sering kita gunakan ya, gitu. Bisa juga SN-nya bentuk seperti ini, n per 2 suku pertama ditambah suku ke terakhir, di mana UN-nya tadi kita masukin dapat rumusnya ini, tapi gua lebih sering pakai yang ini gitu ya. Oke, dari sini kita bisa masukin datanya, gitu ya. N-nya berarti S15 dibagi 15, gitu ya. N-nya 15, karena U1 sampai 15. Ya, berarti kita masukin rumusnya 15 per 2. Suku pertamanya berapa, Kak? A itu adalah suku pertama. A adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 9. Gitu ya. Bedanya adalah min 5. Gitu ya. Dari data ini nih, kalau kita dapetin, ini nilai A, ya. B-nya tadi kita dapat B-nya adalah min 5. Gitu ya. Kalau kita masukin 2 kali A hanya adalah 9 ditambah N-nya 15 dikurang 1 B, B-nya min 5 per 15. Gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan 15 per 2 dibagi 15 gitu ya. Mungkin kita terus dulu. Ini 18, ini ditambah 14 kali min 5, lalu dibagi data ini dibagi dengan 15 gitu ya, karena dibagi nanti bisa kita coret gitu ya. Ini 15 per 2 yang dalamnya bisa kita sederhanakan 18 min 70, yang ini dikali, yang awal pembagian dibagi jadi perkalian per 15, nanti per 15 bisa kita coret gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan um, min 70 sama 18, atau kita bagi dua dulu, boleh gitu ya. 50, kalau kita kurangin 52 gitu ya, min 52
Min 52. Nanti kita bagi 2. Hasilnya min 56. Min 26. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari kalian? Ini buat nomor 3. Ada yang mau tanyakan dari kalian? Bagian ulang U1 tambah U2-nya. U1 tambah U2. Yang mananya? Yang mananya kira? Kan jelasin ulang aja ya. Tuh, oke. Di sini kan ditanyakan adalah rata-rata. Rata-rata itu kan jumlah 15 suku pertama, berarti jumlah dari U1 sampai U15. U1 tambah U2, U3, U4 sampai U15. Karena di sini adalah materi jumlah, maka materi jumlah itu ada materinya sendiri, yaitu kita sebut istilahnya SN. Jadi ya, di mana SN rumusnya ini, di mana kita tahu A-nya adalah 9 di soal, B-nya kita dapetin minima dari nomor 1. Gitu ya. Tinggal kita masukin datanya. Karena di sini 15, maka N-nya kita ganti dengan 15 ke rumusnya. Gitu ya. Karena U1 P15. Masukin ke rumusnya. Nanti kalian hitung sendiri, kalian dapetin min 26. Pak, bedanya atas dan bawah sebenarnya sama aja antara atas dan bawah. Karena kalau kalian tahu rumus yang tadi ya, rumusnya UN itu kan A ditambah N kurang 1B. Kalau kalian masukin rumus ini, N per 2, A ditambah UN-nya kita masukin rumus ini. UN-nya kita masukin rumus ini. A ditambah N kurang 1 kali B, nanti hasilnya tetap A tambah A, 2A. Gitu ya. 2A ditambah N kurang 1B. Gitu ya. Jadi bebas kalian mau pakai rumus ini, apa yang ini, tergantung apa yang diketahui. Bagi 15 karena rata-rata frekuensi. Kan ada 15 data kan, frekuensi itu banyaknya data. Banyaknya data. Ada berapa sih data dari U1 sampai U15? Ada 15 data kan? Ada 15 suku. Ada 15 suku, maka frekuensinya ada 15. Yang mau ditanyakan? Teman-teman. Tadi minimal dari mana? Minimal dari soal, dari nomor 1. Kan kita udah dapat ya nomor 1. Jadi nomor 1 harus kalian harus benar dulu buat nentuin bedanya, biar nomor selanjutnya bisa benar. Ya, itu ciri khas dari tahun 2022 UTBK kayak gitu. Jadi satu nomor ke nomor lain saling berhubungan. Kalau nomor salah satu salah, mungkin nomor salah lain juga salah. Ya, harus teliti ya. Kita next dulu ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, empat. Nomor 4, boleh deh kalian coba kerjaan dulu deh. Buat nomor 4, kita kasih waktu dulu ya. Coba kita bahas, ini soal asli ya, yang kita bahas yang paket 9, ini gambar 2, sampai nomor 14. Sampai nomor 14, sampai sini. Ya, kalau kalian ketemu soal-soal, mungkin berkuang sih itu yang paling banyak soal. Nanti kalian bisa cek di keasliannya gitu ya. Tapi mau kebanyakan gampang satu yang keluar dari platform lain gitu ya. Kita bahas bahwa kita punya persegi panjang, BC-nya 9. Oke, kita punya BC-nya 9. Oke. Sudut ACB, ACB, maka sudut ini dia bilang 60 gitu ya. Terus eh, dia bilang PQRS ada bertutur pada sisi tersebut beri gambar dengan perbandingannya sekian, AP dengan AB, dan dia bilang ada simbol ini. Simbol ini artinya mereka saling sejajar.
jajar, gitu ya. Kalau misalnya ada garis yang saling sejajar, gitu ya. Kalau ada saling sejajar, maka sudutnya yang ia terima akan sama. Sudut yang ini akan sama dengan sudut yang ini. Jadi ya, begitupun sudut yang ini akan sama dengan sudut yang ini. Jadi ya, jadi bentuk sudutnya akan sama ketika ada dua garis yang saling sejajar. Sekarang kalau kita gambar kita perbesar, gambar kita perbesar. Ya. Tadi nomor satu mah agak cepat, biar kita bahas yang ini lebih lama gitu ya. Karena di UTBK ada yang cepat, ada yang lama cara ngerjain. Terus sejajar, ini panjangnya 9, ini panjangnya 60. Ntar kita perbesar lagi gambarnya. Nah, sekarang karena di sini panjangnya 60, AC, lihat AC jajar dengan PQ. PQ. Nah, PQ berarti panjang, lihat ini kan panjangnya tegak lurus ke bawah kan? Ya enggak? Maka panjang ini itu juga 60. Gitu ya. Sini siku-siku, siku-siku artinya di sini 90. Oke. Terus ada lagi yang bisa kita kerjain. Nah, di sini tikus. Nah, kalau kita lihat di sini yang punya SR, dia kan juga kalau kita tarik ke bawah, ya enggak? Kalau kita tarik ke bawah, yang ini akan bentuknya 60. Oke. Karena dia sejajar SR, PQ, AC. Gitu ya. Begitupun yang mana lagi yang bisa kita buat? Kalau kita lihat segitiganya, segitiga A, C, B, di sini 60, di sini 90, sudut A bisa kita buat yaitu 30. Kenapa? Kenapa sudut 30? Karena rumus konsep bahwa jumlah jumlah sudut dari segitiga adalah 180. Gitu ya. Kalau di sini 60 sudah, 90 udah, maka sisanya tinggal 180 dikurang 60 dikurang 90, dapatlah 30. Maka sudut ini adalah 30. Gitu ya. Nah, lihat yang sejajarnya. Sudut ini 90. Ini uh, maka di sini adalah tinggal 30. Jadi ya, di sini pun 30. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cari beberapa. Ada lagi yang bisa kita lihat sudut-sudutnya biar bisa ketemu angka. Di sini berapa sih angka ini? Garis yang ini kan berhubungan sama garis si BD. BD, SP, BQ yang akibatnya karena ini saling sejajar, maka garis lainnya akan sejajar juga antara SP, BD, dan RQ. Jadi ya, garis yang ini dia akan sejajar juga. Oke. Sekarang kalau kita lihat di sini sudah 30. Oke. Maka kalau kita lihat dari sini, nah, yang ini, oke. Karena ini um, 30, ini kan 30 ya. Dari dampak ini nih, ya, bagian atasnya, kita bagian lurusnya. Yang 30 ini apa yang ini? Gue mau tahu dari kalian. Yang ini, yang atas apa yang bawah? Kalau kita lihat dari sudut yang ini. Gue mau tahu dulu dari kalian. Yang bawah apa yang atas? Kalau ngelihat perbandingannya. Yang atas apa yang bawah? Yang ini. Kalau kita mau tarik tarik aja segitiga. Ininya 30. Ya, kalau kita tarik lagi. Yang mana yang 30? Yang atas apa yang bawah? Yang atas, yang ini. Yang ini 30. Betul? Ya, ini 30. Karena ini 30, dan ini siku-siku. Ya enggak? Karena itu siku-siku, ini R,
ini C, ini 30. Ingat, siku-siku jumlahnya adalah 90. Kalau di sini 30 sudah, maka di sini harusnya 60. Maka kita dapatlah sudut si punya R. Gitu ya. Di sini 60, di sini pun 60. Oke? Maka kita dapetin adalah totalnya 120. Oke? Maka sudut R IRS adalah 60 tambah 60. Ya, 120. Ini sudut ya. Ini sudut. Salah pengetikan. Ada sudut. Oke? Ada yang mau tanyakan dari kalian? Dari bentuk segitiganya. Nah, ini nih. Ini 30, nanti bentuknya dia akan sebangun dengan segitiga ini. Kalau kita buat kayak gini. Ini 60, ini 30, ini 60. Gitu. Tuh, ada yang mau tanyakan dari kalian? Ini masalah sudut-sudutan. 30 B dari mana? 30 dan B. Ini kan 60. 30 nih, yang ini tuh dari bentuk segitiga. Bentuk segitiganya. Segitiga ABC. Ingat jumlah sudut segitiga kan 180 ya? Oke. Kenapa yang R ini 60? Karena jumlahnya kan 90. Ya nggak? Sudut R adalah 90, di mana sudut R titik-titik ditambah 30. Maka 90. Yang ini nih, R kecil. Ya, maka dia hasilnya 60. Maka R yang besar yang kita cari si punya QRS ini S, nah ini QRS ya. Jadi 120. 30 dari perbandingan ini. Nanti di sini efeknya ke sini. Oke, next ya. Kita lanjut ya. Materi sudut, silakan dipelajari tentang sudut-sudut. Nah, masalah kebangunan, kesebangunan, silakan dipelajari kembali ya. Oke, kita lanjut ya karena soalnya masih sama. Soalnya masih sama dengan yang ditanyakan berbeda. Yang ditanyakan adalah PB, panjang dari P ke B. Tapi kita tahu perbandingan antara AP banding AB adalah 1:3. Jadi ya, kita tahu bahwa AB adalah P ditambah PB. Jadi ya, kalau kita bikin perbandingannya dari bentuk bangunnya gitu ya. Di sini perbandingannya 1 gitu ya. AB perbandingannya 3. Maka PB bentuk perbandingannya berapa? Menurut kalian dari bentuk penjumlahan ini berapa menurut kalian? Betul, 2. Gitu ya. Kalau dari bentuk perbandingan, ini bentuk perbandingan ya. AP1, PB2, maka AB-nya 3. Dari bentuk perbandingan gitu ya. Terus kita tahu panjang sebenarnya dari BC adalah 9. Di sini bentuknya 90 derajat gitu ya. Kalau kita bentuk segitiga, kita zoom out sedikit. Kalau kita lihat dari bentuk segitiga yang bisa kita ciptakan dari gambar ini, ya, kita ambil saja segitiga yang udah kita pakai, di mana CBA, ya, dari ini 9, di sini 60 derajat, kita bisa nyari AB, panjangnya dari perbandingan trigonometri, gitu ya. Misalnya depan sama samping. Rumus apa? Depan bagi samping adalah rumus dari tan, gitu ya. Kita tulis aja. Kita bisa pakai tan 60 dari sudut pandang ini. Tan 60 adalah depan bagi samping
Depan bagi samping, silakan pelajari tentang trigonometri. Depannya adalah kita sebut AB, sampingnya adalah 9. Di mana tan 90 nilainya adalah akar 3. Maka kali silang, kita dapetin AB-nya 9 akar 3. Kalau kita dapetin AB-nya, maka kita dapat perbandingannya. Ya, AP banding AB adalah 1/3, di mana AB-nya adalah 9 akar 3, 1/3, boleh kita coret, jadi 3. Maka kita dapetin kali silang gitu ya. AP-nya adalah 1 dikali 3 akar 3. Gitu ya. Nah, kita baru dapat AP. Kalau kita mau nyari PB, kita bisa masukin perbandingan sini 2 kan perbandingannya. Kalau kita mau nyari PB, bisa langsung PB banding AB. Gitu ya. Di mana PB-nya perbandingannya 2, AB-nya perbandingannya 3. Kalau kita kali silang, PB-nya 2/3 kali IB, AB-nya 9 akar 3. Kalau kita ini aja, ini AB-nya 9 akar 3, coret 3 akar 3, kali silang. PB-nya 3 kali 2, 6 akar 3. Ini nyari AB, ini nyari AP. Nanti apa yang ditanyakan? Karena ditanyakan PB, maka jawabannya 6 akar 3. Ini AP-nya nggak usah dicari sebenarnya. Bisa kalian skip, bisa langsung ke sini. Gitu ya. Ada yang mau tanya? Dari kamu? Gimana Dwi aman? Kara? Kira aman? Alia? Kak, bentuk soal kayak gini harus paketan semua ya? Enggak, tergantung apa yang diketahui. Kan kalian tahu panjang AB secara perbandingan, nanti berhubungan sama PB, dan kalian tahu BC. Kalian tahu depannya, kalian tahu sampingnya. Maka rumus apa di trigonometri yang berhubungan sama depannya dan samping sudutnya? Karena di sini ada sudut, kita pakai trigonometri saja. Gitu ya. Depan sudutnya sama samping sudutnya. Oke, aman ya? Pak tadi akar 3 dapat dari mana? Akar 3 dari nilai trigonometri dari tan. Tan 60 adalah akar 3. Ya, info bahwa tan 60 adalah akar 3. Gitu ya. Itu di luar sudah dipelajari ya di SMA. Tan beberapa sudut istimewa. Tan 60, tan 30, tan 45, sin 30, sin 45, sin 60, cos 45, cos 30, cos 60. Itu sudut-sudut istimewa ya. Silakan dibuka lagi tipis-tipis trigonometri ya. Oke, gue pakai tan aja biar gampang. Kalau mau pakai sin silakan, mau pakai yang lain silakan gitu ya. Oke, next kita lanjut. Ini kita belajar tentang materi selanjutnya tentang fungsi kuadrat. Nah, materi fungsi kuadrat kita punya fx, kita punya gx. Di mana di fungsi kuadrat, gitu ya. Di fungsi kuadrat kita akan dijelaskan bahwa y akan sebagai nilai fungsinya. Bisa sebagai fx, bisa sebagai yx, atau sebagai hx. Tapi y-nya sebagai fungsinya, gitu ya. Karena di sini ada fx dan gx, ada dua persamaan, kita sebutlah y1 sebagai fx dan y2 kita sebut gx, gitu ya. X plus 4. Karena di sini dia bilang absis. Absis itu dalam pengertian adalah nilai X. Ada ordinat, ada istilah ordinat, ada istilah absis. Absis untuk nilai X, ordinat untuk nilai
Y, gitu ya. Nah, dia bilang hasil kali absis kedua titik potong. Nah, ketika ada titik potong, artinya mereka berhubungan. Ada dua grafik yang saling berhubungan. Ketika dia punya hubungan, hubungannya memotong, artinya Y1 sama dengan Y2. Gitu ya. Ketika dia berhubungan, maka Y-nya sama. Maka kita harus buat Y1 sama dengan Y2, X kuadrat min 2X sama dengan X plus 4. Pindah ruas, X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Faktorkan X min 4, X min 1, plus 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan min 1. Ini kita sebut X1, X2. Kita kalikan, karena dikalikan nilai absis. Nilai X dikalikan X1 dikali X2. Gitu ya. 4 kali min 1 hasilnya min 4. Jawabannya B. Ada yang mau tanyakan buat yang ini? Kalau kalian nggak bisa faktorkan, kalian bisa pakai rumus langsung ya. X1 kali X2, yaitu C per A dari materi persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat, kalian bisa temukan materi penjumlahan dan perkalian akar-akar. Ya, C per A, C-nya adalah min 4, A-nya 1. C itu siapa? C itu yang persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Ya, ini sebagai A-nya 1, B-nya min 3, C-nya min 4. X1, X2 dikalikan rumusnya C per A. Min 4 per 1 hasilnya min 4. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Gitu ya. Silakan gunakan konsep yang kalian ketahui. Kak, jadi kalau titik potong itu enggak, titik potong itu artinya mereka berhubungan. Kalau berhubungan, Y-nya sama ini. Karena grafik itu banyak hubungannya. Ada yang memotong satu titik, memotong nih, ada yang memotong dua titik, ada yang tidak memotong. Gitu ya. Nah, ini untuk tiga tipe ini tinggal samakan saja Y-nya. Y-nya akan samakan saja, Y1 sama Y2. Nanti usus yang ini diskriminannya lebih dari 0, diskriminannya sama dengan 0, diskriminannya kurang dari 0. Diskriminan itu apa? Di materi persamaan kuadrat, kalian bisa cek yaitu B kuadrat min 4AC. Siapa itu B? Ini B, ini A, ini C. Tapi pertama stepnya samakan dulu Y-nya. Kayak ini nih, kalian samakan Y-nya, kalian persamaannya, nanti kalian bisa cek diskriminannya. Kalau kalian mau nentuin situasinya. Gitu ya. Next ya, kita lanjut. Nanti kalian bisa buka-buka lagi materi fungsi kuadrat. Ada integral. Ya, tahun 2022 kalian akan ketemu soal integral. Gitu ya. Integral sederhana yaitu anti turunannya ini sebagai integral anti turunan. Jadi integral itu ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu integral sebagai anti turunan. Kebalikan dari konsep turunan. Karena di sini gx dikurang fx, kita hitung aja dulu ya. Gx kurang fx, gx-nya x plus 4, min fx-nya adalah x kuadrat min 2x. X plus 4, minnya ke dalamnya, kali silang, min x kuadrat plus 2x. Sederhanakan, min x kuadrat plus 3x plus 4. Inilah hasil dari gx dikurang fx. Maka integral dari gx kurang fx, nah kita masukin integral dari min x kuadrat plus 3x plus 4 dx. Nah, sekarang kita integralkan x kuadrat kita sederhanakan jadi x pangkat 3. Naik pangkatnya gitu ya. Kebalikan dari turunan. Kalau turunan kan pangkatnya turun, makin kecil. Integral pangkatnya makin besar. Kalau di sini 3 dibalik. 3 dibalik jadi berapa? 1/3. Gitu ya. Kasih min. Ditambah 3 dikali di sini pangkat 1. Gitu ya. Karena pangkat 1 berarti pangkat 2.
2 dibalik, jadi 1/2. Plus 4, kita tambahin X. Jadi kalau konstanta tinggal tambahin X. Kalau kita sederhanain, min 1/3 pangkat 3 X ditambah 3/2 X kuadrat plus 4X. Nanti kita tambahin konstanta, tambahin C. Gitu ya, nanti kalian dapetin jawabannya C. Ada yang mau tanyakan? Integral tuh ada beberapa tipe sebenarnya yang di SMA. Ada yang sebagai ambil turunan, ada yang sebagai luas daerah. Aman dari kalian? Ini disamain bentuknya nih. Kan jawabannya sama kan? Ini, ini. Nah, ini tuh dari konsep turunan. Jadi kalau kalian habis mengintegralkan, ya habis integral nanti kalian kasih C sebagai konstanta, kita nggak tahu hasilnya berapa. Gitu ya. Setengah dari mana? Dibalik. Kayak misalnya kalian punya X pangkat 5 nih. Kalian integralkan. X pangkat 5 kalian integralkan. X jadi pangkat 6. 6 dibalik 1/6. Misalnya integral dari X pangkat 3/2. 3/2 ya. Nah, kalau kita berdua, berarti ini tambah 1. 3/2 tambah 1. 5/2. 5/2 dibalik 2/5. Gitu ya. Nanti kalian bisa cek lagi tentang konsep integral. Gitu ya. Ya, jadi konstanta selalu kita tambahkan setelah pengintegralan. Oke? Jadi ditambah 1 pangkatnya. Integral sebagai anti turunan. Aman ya? Nah, next kita lanjut. Ada integral lagi tipe 2, yaitu integral sebagai luas daerah. Ini salah satu soal yang hoax di tahun 2022. Banyak siswa yang memang nggak belajar integral, khususnya tipe luas daerah. Karena kalian harus belajar dahulu tentang fungsi kuadrat. Kalau kalian udah tamat tentang fungsi kuadrat, itu materi integral akan terlihat lebih mudah, gitu ya. Ya, belajar fungsi kuadrat dulu, baru integral luas daerah. Karena kita harus menggambar, di mana kita harus gambar Y1 sebagai fx sebagai x kuadrat min 2x dan Y2 sebagai gx, yaitu x plus 4. Kalau kita mau gambar Y2 dulu, Y2 sama dengan x plus 4, jadi ya, kalau kita gambar grafiknya, cara gambarnya gimana? Gambar garis. Pertama, x-nya ditutup. Kalau x-nya kita tutup, y-nya adalah 4. Jadi ya, atau x-nya 0. Kita sebut x-nya 0, y-nya 4. Kalau y-nya 0, x-nya min 4. Gitu ya. Nah, cara kita masukin x-nya 0, ini fungsi x, ini y, x-nya 0, ini kan 0 ya, 0, y-nya 4. Nah, terus 0 sama x-nya min 4. Gitu ya. Terus kedua titik ini kita hubungkan saja. Dapat persamaan garis Y2. Terus gimana cara gambar Y1? Kalau gambar Y1 sebagai X kuadrat min 2X, jadi ya, kalian bisa faktorkan dulu. Misalnya X kalian faktorkan, jadi ya, kalian faktorkan, kalian dapat X-nya sama dengan 0, sini X-nya sama dengan 2. Ya, kita buat Y-nya sama dengan 0. Kita buat Y-nya sama dengan 0 dulu. Nah, kita dapat nilai X, dapat nilai Y. Maka kalau Y-nya 0, X-nya 0, dan X-nya 2. Terus, gimana cara gambarnya? Karena di sini X kuadrat, maka atasnya kebuka. Atas kebuka, gambarnya kayak gini nanti. Jadi atasnya kebuka nih. Nah, terus kita bisa nyari titik pusatnya, titik kritisnya. Yaitu kita turunin titik puncak. Nyari titik puncak. Kita bisa nyari titik puncak dengan Y aksen diturunin sama dengan 0.
Ini kita turunin 2x kuadrat itu turunin 2x. Ini kita turunin jadi min 2 sama dengan 0. Pindah ruas. X-nya adalah 1. Maka kita dapat puncaknya ketika X-nya 1. Nah, X-nya 1 sini puncak. Kita nggak tahu Y-nya. Karena nggak tahu Y-nya, masukin lagi ke Y. Y1 kita masukin kalau X-nya 1. Maka Y-nya adalah min 1. Maka Y-nya adalah min 1. Ini puncaknya. Jadi kalau kita bikin gambar, hubungkan saja kedua garis tersebut lewat 0, lewat puncak. Terus naik ke 2. Seperti gambar ini ya, atasnya kebuka. Nah, sekarang tanyakan luas daerah yang di kuadran 2. Kuadran 2 itu apa? Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Maka di sebelah kiri, kiri atas. Di luas kiri atas yang dibatasin oleh fx dan gx. Ini fx, ini gx, ini fx. Dan sumbu y, dan sumbu y. Dan sumbu y kira-kira daerah yang mana? Daerah ini, daerah 1, daerah 2, apa daerah 3? Menurut kalian daerah mana yang diarsir, yang diminta? Daerah 1, 2, 3? Gue mau tahu dulu dari kalian. Daerah 2 ya? Kenapa daerah 2? Karena pinggirannya atau yang batas-batasnya adalah batas-batas yang diminta. Gitu ya? Batas fx, batas gx, batas y-nya. Gitu ya? Terus kita bisa nyari nilai arsiran ini. Nah, di sini kalau kalian, ini kalau kita tarik ke bawah, berapa nilai ini? Ini bisa kita dapetin dari soal sebelumnya. Soal sebelumnya kita sudah dapat X-nya 4, X-nya min 1. Maka di sini, karena kita dapat ini adalah min 1, dan nanti kalau kalian hubungin, nanti ke sini, nanti dapat X-nya 4. Gitu ya. Jadi, menyamakan fungsinya itu sebagai titik ketemuannya, titik potongnya. Gitu ya. Kalau kalian mau lanjutin, maka kita dapat batasannya. Integral paling kecilnya dari min 1 sampai 0. Gitu ya. Dari integral yang di atas siapa? Yang di atas gx apa fx dari grafik ini yang di atas. Mengutur dari kalian. Yang di atas gx ya, maka gx dikurang fx. Dx, kita kasih dx ya sebagai integral turunan x. Oke. Terus kita lihat ada nggak soal sebelumnya? Soal sebelumnya kita dapat ya. Soal sebelumnya kita dapat bahwa dia gx dikurang fx. Batasannya kita tahu 0 sampai min 1 sampai 0. Maka kita langsung aja dapatnya tadi hasilnya berapa tadi? Sepertiga. Bentar, kita ambil ini aja jawaban sebelumnya. Ini kita copy saja. Karena kita sudah nyari nomor sebelumnya ya. Kalau kalian ada batasan, C-nya nanti hilang. Gitu ya. Di nomor sebelumnya kita udah dapat ini. Nanti C-nya hilang. Gitu ya. Kita ganti dengan batasan min 1 min 0. Nah ini jadi yang besar. Artinya yang besar kita substitusi. 0 kita yang atas ya, batas atas. Yang angka yang besar batasannya. Dikurang batasan yang kecil. Oke, yang ini 0, hasilnya 0 semua ya. Yang ini hasil berapa? Oke, ini kita hitung sendiri ya. Ini tinggal kita hitung. Ini min, min sepertiga, min 1 pakai 3, min 1, min, jadi plus ya. Plus 3 per 2, min 4. Ini ada min ya. Nanti kalau kalian sederhanain, minnya kali ke dalam ya. Oke, jadi min 1 per 3, min 3 per 2, plus 4. Ini kalau kita samain penyebutnya 6, gitu ya.
6 kali 2 ini min 2, ini 3 min 9, ditambah 6 kali 4, 24. Ya enggak? 24 kurang 11, jadi 13 per 6. Ini 13 per 6, jawabannya. Itu jawabannya tentang integral. Ada yang mau tanyakan dulu? Kenapa GX kurang FX? Karena atas kurang bawah. Di grafiknya ini sebagai atas, ini sebagai bawah. Lihat gambarnya, lihat gambar ini. Tolong lihat gambar daerahnya. Kenapa kita butuh gambar? Karena kalian biar tahu rumusnya. Gitu ya. Kita gambar biar tahu rumusnya. Oh, grafik FX FX yang bawah nih, FX yang bawah ya, GX yang atas ya. Makanya GX yang atas kurang bawah. Begitupun ini batas atas, ini batas yang besar 0, yang min 1 berarti batas bawah. Gitu ya, kecil sama yang besar. Nah, kan artinya lihat dinilai X, kan kita sebut DX karena untuk sumbu X batasannya 0 sama min 1. Maka batasannya dari min 1 sampai 0. Daerah yang diarsir kan ini yang kita arsir kan? Ya enggak? X-nya min 1, X-nya 0. Untuk DX kan? Ya enggak? Nanti kalian bisa lebih pelajari lagi tentang cara menulis integral. Ada yang mau tanya lagi? Yang mana? Kak, plus 32 kenapa jadi min? Kan min 1. Min 1 kuadrat jadi 1. Min 1 pangkat 3 tadi min 1. Min 1 pangkat 4 jadi 1. Min 1 dipangkatin genap hasilnya 1. Min 1 pangkat 3 hasilnya tidak berubah minnya. Makanya min 1 pangkat 3 min 1. Min 1 pangkat 2 hasilnya 1. Kan kali 1 di sini. Ya, nggak mengubah ya. Nanti kita kalikan min min plus kali min plus kali min, gitu ya. Oke, next kita lanjut. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut ya tentang integral. Oke, kita punya angka tersebut. Manakah pasangan berikut yang benar untuk pola tersebut? Di sini polanya ini ya. Oke, kalau ini tinggal tulis aja. Nanti tinggal tulis polanya. Di sini min bulat sama segitiga. Bulat sama segitiga tinggal ganti saja dengan yang minta. Karena di sini misalnya pernyataan 1 kurang sama kali, maka kurang kali. Gitu ya. Kalau kita sederhanakan 6 dikurang 6, 3 kali 4 yaitu 12. Apakah kurang dari 6? Ini hasilnya min 6 kurang dari 6. Benar. Min 6 kurang dari 6. Pernyataan 2, ini pernyataan 1, pernyataan 2, 6, 3, 4 kurang dari 6. Ini kurang sama bagi. Kurang, ini bagi. Berarti kalau kita sederhanakan, 6 dikurang 3 per 4. 3 per 4 itu 0,75. 6 dikurang 0,75, berarti 5,25 gitu ya. Atau 51 per 4. 51 per 4 kurang dari 6. Benar. Gitu ya. Pernyataan 3, 6, 3, 4 kurang dari 6. Hasilnya bagi kurang. Bagi kurang. Jadi kalau kita sederhanakan, 6 bagi 3 kurang 4. Gitu ya. Ini hasilnya 2. 2 kurang 4. Min 2. Gitu ya. Min 2 kurang dari 6. Benar. Pernyataan 4. Bagi kali. 6 bagi 3 kali 4 kurang 6. Kita sederhanakan. 6 bagi 3 kali 4 kurang dari 6. Ini hasilnya 2. 2 kali 4, 8 kurang dari 6. Ini salah. Gitu ya. Ini tipe ya. Ini tipe. Pernyataan ini harusnya 1, 2, 3. 1, 3, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 4.
Jadi jawabannya A. Ya, tolong ini tipe ya. Oke. Jadi jawabannya A. Ada yang mau tanyakan dari kalian? Ya, tolong dikoreksi ya, karena ini soal asli ya. Tolong diperbaiki kalau ada salah-salah ketik. Oke? Tinggal masukin polanya saja. Gitu ya. Next, kita lanjut. Kita mau kasih waktu kalian, coba kerjain dulu. Lalu kita bahas jawaban kalian. Mungkin kita sedikit zoom. Ini soal yang hot. Materi dari transformasi geometri itu tentang pergeseran, ada pergeseran sejauh bla bla bla, dan ada fungsi kuadrat di opsi. Memotong, sinus simetri, bla bla bla. Gitu ya. Sekarang kita mau materi pergeseran dulu kali ya. Kita sebut Y1 uh, ini kita sebut Y2 saja. Y2 sebagai GX dan Y1 kita sebut FX. Gitu ya. Um, X plus 1 kuadrat min 1. Ini materi fungsi kuadrat ya. Y1 GX fungsi gitu ya. Terus dia bilang GX diperoleh dari uh, fx-nya digeser. Fx digeser. Nah, digesernya ada pernyataan. 2 ke kanan gitu ya. Dan digeser 2 ke atas gitu ya. Nah, kalau ada kata-kata 2 ke kanan, artinya apa? Artinya yang awalnya X menjadi, yang awalnya fungsinya X, karena digeser 2 ke kanan, maka X-nya berubah menjadi X min 2. Kenapa min 2? Karena di sini 2. Karena min, dia ke kanan. Ya, kalau ke atas, berarti berhubungan sama Y. Kan ada sumbu Y, ada sumbu X. Y atas bawah, X kanan kiri. Gitu ya. Maka Y menjadi berapa? Karena dia ke atas, maka dia menjadi Y min 2. Min karena ke atas, 2 karena geser 2. Gitu ya. Maka dari pernyataan ini, kita punya Y1 sebagai X plus 1 kuadrat min 1. Maka ini kita ubah. Y-nya menjadi Y min 2, X-nya menjadi X min 2 kuadrat. Nah, karena di sini ada plus 1, min 2 plus 1. Karena yang kita ubah hanya X-nya saja. Gitu ya. Kuadrat min 1. Ini kita sederhanakan. Y sama dengan di sini X min 1 kuadrat min 1 plus 2. Ini kita sederhanakan lagi. Y-nya kita sebut Y2 karena hasil pergeserannya. Gitu ya. Ini kita sebut Y2. Karena hasil pergeserannya. Y2 adalah X min 1 kuadrat plus 1. Jadi ya. Oke. Kalau kalian mau sederhanakan boleh. Mau sederhanakan boleh Kak? Boleh. Y2-nya kita sederhanakan X kuadrat min 2X plus 1 plus 1. Jadi ya, maka Y2-nya kita sederhanakan X kuadrat min 2X plus 2. Inilah fungsi dari GX. Ini kita kuningin saja. Nah, kita dapat fungsinya. Bisa yang atas, bisa yang bawah. Setelah kalian mau yang gunakan yang mana. Oke. Kenapa? Kenapa nggak plus 2? Ini aturannya ya. Ini aturannya. Aturan ke kanan itu jadi min, ke atas jadi min. Ya, ini duanya pindah ruas jadi plus. Oke. Sesuaikan dulu aturannya baru pindah ruas ya. Oke. Ini biar gampang kalian ingat karena transformasi itu materinya banyak. Gue bikin kalian bisa kalian ingat gitu ya beberapa. Oke. Sekarang kita cek pernyataannya. Pernyataan 1. GX memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, artinya apa? Ada yang tahu memotong sumbu X? Kalau kalian kata-kata memotong sumbu X, memotong
sumbu X artinya Y-nya 0. Kalau memotong sumbu Y artinya X-nya 0. Dari pernyataan satu dia bilang memotong sumbu X artinya Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 kita tahu Y-nya adalah ini. Maka kita X kuadrat min 2X plus 2. Gitu ya. Akan sama dengan 0. Nah, kira-kira pernyataan satu tepat apa enggak? Apakah dia bilang eh, tepat satu titik? Karena tepat satu titik, artinya apa? Artinya diskriminannya kurang dari 0. Diskriminan kurang dari 0, kita cek diskriminannya itu B kuadrat min 4AC kurang dari 0, B-nya min 2 kuadrat, min 4, hanya 1, C-nya 2. Kurang dari 0, ini 4, min 4 kali 1 kali 2, min 8, kurang dari 0. Betul pernyataan satu? Gimana? Betul pernyataan satu? Tepat satu titik? Oh, sorry. Tepat satu titik itu D-nya sama dengan 0. Itu tidak memotong ya. Sorry. Ya. Ini D sama dengan 0. Sorry. Sedikit kesalahan. Wait. 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 Sedikit salah. D-nya sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Itu tepat satu titik kan 0 nih. Kayak tadi ya. Ini sama dengan 0. Yang tadi kita jelasin bahwa ada satu titik, ada yang dua titik, ada yang tidak ada titiknya. Yang ini D sama dengan 0, ini dua titik lebih dari 0, ini nggak punya titik, D-nya kurang dari 0. Gitu ya. Berarti ini tidak tidak satu titik, tidak satu titik, gitu ya. Oke, jadi pernyataan satu salah. Pernyataan satu salah, otomatis pernyataan tiga salah. Oke, satu salah, tiga salah. Kalau kalian mau cek, silakan kalian cek. Kita cek langsung pernyataan dua. Pernyataan dua, sumbu simetri. Sumbu simetri itu kata lain dari absis. Gitu ya, absis atau puncak dari sumbu X. Puncak grafik untuk sumbu X. Gitu ya. Dimana tadi kita tahu ya, nyari puncaknya yaitu turunan sama dengan 0. Turunan sama dengan 0. Nah, fungsinya tadi Y-nya apa? Y-nya kan X kuadrat min 2X plus 2. Kita turunin sama dengan 0 sama dengan 2X min 2. X-nya pindah ruas hasilnya 1. Lihat, maka sumbu simetrinya 1. Oke, pernyataan 2. X-nya sumbu simetri, X-nya 1. Pernyataan 2 benar. P2 benar. Gitu ya. Kalau kita nyari P2 benar, kemudian kita lihat ini salah, 1 salah, 1 salah, 2 benar. Jawabannya langsung C. Gitu ya. Kalau kalian mau cek pernyataan 4, hmm, tidak muat, tapi boleh pernyataan 4 kalau kalian mau cek. Dia bilang GX melalui 2,2. Kata melalui artinya tinggal di substitusi saja. Substitusi ke GX, di mana Y-nya akan X kuadrat min 2X plus 2. Kita substitusi aja. Apakah betul ini sebagai X, ini sebagai Y? Substitusi. 2 sama dengan 2 kuadrat min 2 kali 2 tambah 2. Apakah betul? 4 kurang 4 tambah 2. Hasilnya 2. Benar. Jadi pernyataan 4 benar. Gitu ya. 1 salah, 3 salah, 2, 4 benar. Jadi jawabannya C. Nanti pernyataan 3 tolong tugas ya. Tugas cari sendiri ya, karena nggak muat tempatnya. Silakan kalian cari sendiri gimana kenapa pernyataan 3 salah. Oke? Oke, ada yang mau tanyakan dari kalian? Ya dari opsi ya. Kalau satu salah, 3 salah, dari opsi aja. Nggak usah dihafalin ya. Mungkin kalian terlalu banyak hafal-hafalan. Jadi gua nggak mau kalian banyak hafal-hafalan. Lihat opsi. 1, 3 salah. Coret opsi 1, 3. Tinggal C atau D. Oh, C sama D yang kalian cek adalah pernyataan 2. Jangan pernyataan 4. Kalau pernyataan 4 nanti bisa C, bisa D. Ya, jadi langsung pernyataan 2. Kalau 2 salah, berarti D. Kalau 2 benar, berarti C. Gitu ya. Jadi jangan banyak di hafalan. Gitu ya. Nanti akses di terakhir aja ya. Akses di terakhir aja.
kita lanjut dulu ya. Nanti di terakhir gue kasih waktu buat SS. Gak apa ya. Nah, sekarang kita main diagram alir gitu ya. Di sini dia bilang inputnya sebagai X sama dengan 9. Gitu ya. Em, X sama dengan 9. Nah, kalau dia di sini T, artinya dia eh, T artinya apa? Ada yang tahu? Gimana cara menggunakan diagramnya? Gue mau tahu dari kalian dulu deh. Nah, di sini ya. Manakah yang benar dengan penyajian prosedur yang disajikan T ini? Berarti apa? Menurut kalian? Ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Kalahnya. Dia bilang kalau X-nya ganjil, betul. X dia dia ganjil. Yes, T itu adalah tidak. Ya, ingat ini um, matematika ya, pakai bahasa Indonesia. Ini PK matematika, T itu adalah tidak. Ya, bukan true ya. Ya, hati-hati. Mungkin ada yang berpindah true, tapi enggak ya. Bahwa T-nya adalah tidak. Dia bilang X-nya ganjil. Karena X-nya ganjil, maka dia ke bawah. Dia bukan ganjil gitu ya. Jadi enggak ke kanan. X-nya ke bawah, maka kita dapatin Y-nya. 5 kali 9, berapa? 45 kurang 3, 42. 42, Y habis dibagi 3. Habis dibagi 3 artinya kelipatan 3. Artinya kelipatan 3. Apakah 42 kelipatan 3? Iya, bisa dibagi 3 gitu ya. Maka iya. Karena iya, maka turun ke bawah. Gitu ya, jadi nggak bisa ke kanan. Dapat Z. 42, 3 kali 42 kurang 1. 125 nilai Z-nya. 125 bagi 5, maka Z-nya 25. Ini nilai Z, ini nilai X, ini nilai X, Y, Z. Gitu ya. Tinggal kita cek pernyataan pertama. Z-nya bilangan prima. Nah, Z 25 bukan prima. Gitu ya. Maka pernyataan satu salah. Satu salah, tiga salah. Oke, tiga salah. Jadi ya nggak usah dicek. Kalau kalian mau cek silakan. Dua, Z-nya itu 25, Y-nya itu 42. Benar. Ini nilai Y, sorry ini nilai Z, ini Y. Benar ya? Tiga salah, empat. Maka kita lihat jawabannya C ya. Kalau mau empat kalian cek. X, Y, Z adalah X, Y, Z apa X kali Z? Menurut dari kalian deh. X, Y, Z bilangan genap atau X kali Z? Yes, betul. Bentuknya perkalian. Ini bentuknya kali ya. Y dikali Z hasilnya genap. Jadi bukan X, Y, Z. Kalau mau bentuk X, Y, Z pakai koma. Y, X, Z. Gitu ya. Tapi kalau di sini nggak ada koma, artinya bentuknya kali, bukan X. Jadi ya, Y dikali X kali Z, Y-nya 42, Z-nya 25. Nanti kalau kalian sendiri cari, nanti hasilnya genap. Gitu ya, karena genap kali ganjil, hasilnya genap. Oke, ada yang mau tanyakan dulu dari sini? Ini dapat 10-50 genap. Jadi jawabannya satu salah, tiga salah, dua dan empat. Ya, pernyataan empat. Oke, ada yang mau tanyakan? Tinggal ikuti pola dan alurnya. Ada yang mau tanyakan dari kalian? Hmm, aman ya?
Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau jelasin ulang? Aman, Kak? Oke, aman ya. Next, kita lanjut. Oke, kita materi matriks. Matriks ini sering keluar di 2020, 21, 22 tuh nggak pernah absen. Soalnya kemarinnya 2023 nih nggak keluar. Dibilang G memiliki inverse, yaitu ini. Nah, ini pengertiannya ada dua gitu ya. Kalian bisa buat kayak gini. Min 3, 2, 2, min 1. Lalu diinverse kan. Atau G inverse, itu hasilnya min 3, 2, 2, min 1. Bebas pengertiannya mana yang mau kalian ambil, tergantung apa yang kalian butuhkan. Bisa yang atas, bisa yang bawah. Jadi G adalah matriksnya di-inverse kan, atau G inverse adalah matriksnya. Itu sama nilainya gitu ya. Di sini dia bilang G adalah Y, X, 2Y, X, 1, 1, 0, X. Ingat, ini ya kan kita udah punya nilai G-nya. Ini kita kalikan dulu. Perkalian matriks adalah perkalian yang tiduran dikali yang berdiri. Gitu ya. Misalnya Y kali 1, Y kali 1, Y, X kali 0, 0. Ya. Terus Y kali 1, Y, X kali X, X kuadrat. 2Y kali 1, 2Y, X kali 0, 0. 2Y kali 1, 2Y, X kali X, X kuadrat. Gitu ya. Ini perkalian matriks. Oke. Dari sini G-nya boleh kita masukin. G-nya kita buat yang ini. Min 3, 2, 2, min 1. Kita inverse kan. Lalu kita masukin Y, 2Y. Ini X kuadrat plus Y. X kuadrat plus 2Y. Gitu ya. Ini kalau kita inverse kan. Bentuk inverse. Kalau kalian punya A, B, C, D. Kalian inverse kan. Gitu ya. Kalau kalian inverse kan. Nanti seper dari determinan. Determinan itu artinya A kali D dikurang B kali C, lalu dikali matriksnya, di mana matriks A join. A join itu D sama A-nya tukeran, lalu B sama C-nya kita kali min. Ini artinya matriks A join. Gitu ya. Oke. Berarti matriks ini bisa kita buat, kita kali min 3 kali min 1, itu 3, 2 kali 2, min 4, gitu ya. Dikali matriksnya, di mana 3 sama satunya tukar tempat, 2 sama 2-nya yang sebelah A, B sama C-nya jadi min. Kalau ini Y, terus ini 2Y, ini X kuadrat plus 2Y. Kita sederhanakan, ini jadi min 1. Min 1 kali ini jadi 1, 2, 2, 3. Ini kali min 1 ya. Semuanya kita kali min 1. Hasilkan min 1 ya. Oke, kita dapetin, lalu kita samakan bentuknya saja. Oke, nanti kita samakan bentuknya. Bentar. Ini bentar. 2Y X kuadrat plus 2Y. Oke, oke. Dari sini tinggal samakan bentuknya ya. Samakan bentuknya, nanti kalian dapat nilai X, dapat nilai Y-nya. Y-nya dapat ya. Dan nanti dapat Y-nya 1. Y-nya adalah 1, lalu 2 akan sama dengan X kuadrat plus Y. Nah, terus ada 3 sama dengan X kuadrat plus 2Y. Berapakah nilai X-nya? Ketemu nggak menurut kalian nilai X-nya? Menurut kalian ketemu nilai X-nya dari persamaan ini? Gimana menurut kalian? Ketemu nggak nilai X-nya dari dua persamaan ini? 3 sama ini, 2 sama ini, kira-kira ketemu? Apa yang satu? X-nya 1? Ya kalau kalian
mau pindah ruas, sebenarnya X kuadrat plus 1 sama dengan 2, X kuadrat sama dengan 1 ya. Nanti X-nya itu, ya X-nya bisa 1, X-nya bisa min 1. Gitu ya. Pefaktoran, kalau kalian nggak tahu, bahwa X kuadrat min 1 sama dengan 0, nanti kalau kalian faktorin, bisa X min 1 sama X plus 1. Itu adalah X kuadrat min 1. Gitu ya. Bisa 1, bisa min 1. K, K, X plus Y. Kita dapetin. Bisa 1 ditambah Y-nya 1. X-nya bisa juga X plus Y-nya min 1 tambah 1. Yang ini 2, yang ini 0. Maka nilai P-nya, nilai P X tambah Y bisa 2. P-nya bisa 0. Nah, sedangkan Q-nya 1. Nah, karena seperti itu, maka bisa P kurang dari Q, P lebih dari Q. Nah, ini bisa lebih dari, bisa kurang dari. Karena bisa lebih dari kurang dari, maka jawabannya D. Ada dua jawaban gitu ya. Ada dua jawaban artinya tidak dapat ditentukan hubungan. Karena ada bisa kurang, ada lebih dari. Oke? Ini hasilnya min 1 ya. Tolong nanti kalian hasilkan. Ini kan hasilnya min 1 ya. Ini hasilnya min 1. Min 1 kali ini, minnya hilang. Ya, semuanya kita kali min 1. Kan 1 per min 1 hasilnya min 1. Gitu ya. Min 1 kali matriksnya, ini nggak muat ya tempatnya, tolong. Ya, tolong dimaklumi penulisannya. Gue harap kalian paham. Oke, ada yang mau tanyakan dari kalian? Ada dua jawaban, maka jawabannya dia. Next ya, kita lanjut ya. Nomor 13. Oke, kita punya yang ditanyakan persentase jumlah penduduk dari 3 kecamatan yang belum divaksin. Berarti kita bisa nyari total penduduk dulu. Total penduduk bisa kita jumlahkan. 450, 500, 650. Hasilnya berapa? Ada yang bisa bantu aku? 1.600. Terus kita bisa nyari, karena di sini total penduduk dan di sini sudah divaksin, maka total penduduk tiap kecamatan akan sama dengan yang sudah vaksin sama ditambah yang belum vaksin. Belum vaksin. Gitu ya. Misalnya yang sudah vaksin di sini ada berapa? 150, 150, 100. Di sini yang sudah vaksin, yang ini 400. Yang ini yang sudah vaksin 200, 300, 450. Yang ini 400, 550. 550 yang sudah vaksin. Maka yang belum vaksin untuk kelewer tinggal dikurang saja. 450 dikurang 400. Gitu ya, dikurang 400 berarti ada 50. Ini 500 dikurang 450 hasil 50. 650 dikurang 550 yaitu tinggal 100. Ini hasil dari, ini hasil dari, bentar kita tulis ya. Ini dari 450 dikurang 400. Ini dari 500 dikurang 450. Ini dari 650 dikurang 550. Maka persentase yang belum vaksin yaitu tinggal jumlah yang sudah vaksin, sorry, yang belum vaksin, dibagi total. Yang belum vaksin ada 50 tambah 50, 50 tambah 50 tambah 100 pas 1.600. Yang bawahnya 200, ini 1.600. Kira-kira berapa persen? Nanti dikali 100% ya. Kalau mau bentuk persen tinggal dikali 100%.
Berapa jawabannya? Berapa persen? 12,5. 12,5%. Ini nilai P, nilai Q-nya 15. Maka P-nya kurang dari Q. Maka P-nya kurang dari Q. Ada yang mau tanyakan dari kalian? Ini materi statistik. Ini yang sudah vaksin ya. Ini yang belum vaksin. Belum vaksin. Ini yang sudah vaksin. Oke, ada yang mau tanyakan? Nomor 13. Gimana? Aman dari kalian? Aman ya? Next, kita lanjut. Oke, silakan nomor 14. Ini masih banyak lagi ya? Masih banyak. Ini kita bahas aja. Oke, lambang A ini menyatakan bilangan bulat terbesar, tapi yang lebih kecil atau sama dengan bilangan A, atau bilangannya, gitu ya. Jadi kalau kita punya A, artinya dibilang bilangan bulat terbesar, tapi yang lebih kecil, atau bilangan tersebut, bilangan A-nya. Artinya apa? Artinya kalau A-nya pecahan, maka dia harus dibulatkan ke bawah. Ke bawah, karena terbesar yang lebih kecil. Kalau A-nya bilangan bulat, maka dia akan tetap sama dengan A. Gitu ya, misalnya 3,9. Maka bilangan bulat yang terbesar tapi di bawah 3,9. Nah, berarti artinya ya di bawah 3,9 berarti 3. Gitu ya, terbesar yang lebih kecil artinya di bawahnya. Nah, ini artinya di bawahnya. Gitu ya. Misalnya di sini 5, ya 5 tetap. Tapi kalau misalnya di pecahan, misalnya 0,7. Nah, 0,7 berarti hasilnya 0. Oke, ini dari pengertiannya ya. Jadi kalian memahami apa yang diminta. Nah, sekarang ditanyakan min 4 kurang dari tandanya X min 4 tambah kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini, berarti karena dia dibulatkan ke bawah satu digit, maka tandanya tinggal kita buat min 1 saja. Gitu ya. Nah, 0, maka kayak gini bentuknya. Kita tambahkan saja dengan angka 5 semua ruas. Semua ruas kita tambah 5, ini hasilnya 1, ini hasilnya 5. Maka kita dapetin nilainya. Inilah nilai S. Gitu ya. Ini pakai sama dengan. Kalau kalian, Kak, gue mau coba. Ya, kalau kalian mau coba, apakah bisa nilai angka tersebut? Nah, tapi lihat, karena di sini 5, kalau kalian mau coba angka 5, Kak, gue mau coba angka 5. 5 kurang 4. Kalau kita coba angka 5, hasilnya 1. 1 sedangkan di sini sama dengan 0. Ya nggak? Jadi 5 ini kita hilangkan tandanya. Oke, misalnya kurang dari 5, misalnya 4,9 dikurang 4, hasilnya 0,9. 0,9 hasilnya 0. Sesuai yang di sini. Ya, jadi tandanya nanti berubah.
Begitupun kalau misalnya tadi angka 1, Kak, gue mau coba angka 1. Satu di sini kan nggak bisa ya, nggak pakai sama dengan misalnya 1,5 dikurang 4. Hasilnya kalau kita mau coba angka 1 deh. Angka 1 hasilnya kan min 3. Min 3 masih masuk ke pertidaksamannya. Begitupun kalau misalnya 2 deh. 2 kurang 4 hasilnya min 2. Gitu ya. Kalau kalian mau 5 deh. 5 kurang 4 hasilnya min 1. Eh, lebih turun lagi misalnya 0. 0 kurang 4 itu hasilnya min 4. Tapi kan min 4 nggak boleh. Nggak boleh masuk. Gitu ya. Nah, kita coba lagi misalnya 0,5 dikurang 4. 3, sekian. Misalnya 3,5. Min 3,5. Min 3,5 kalau kita buletin hasilnya harusnya min 4. Nah, sedangkan min 4 di sini nggak boleh pakai sama dengan. Maka pernyataan ini benar. Gitu ya. Jadi inilah nilai P-nya. Sedangkan kita tahu ini 3, ini 5. Nah, 3 ada di sini. Nah, 3 itu karena 3 ada di dalamnya, P, P itu antara 1 sampai 5, sedangkan I-nya 3. Maka P-nya bisa lebih besar, P-nya bisa lebih kecil. Maka jawabannya D. Oke. Min 1 itu dari konsepnya, dari banyaknya soal yang bisa kita pelajari, sama dari pernyataannya, bahwa dia kan dibulakin ke bawah ya, dibulakin ke bawah, maka nanti dikurang 1. Nanti kalian bisa cek sendiri. Makanya tadi kan gue cek ya, apakah benar dengan batasan ini, kita cek apakah benar sesuai dengan yang kita tanyakan. Nah, kita cek. Kalau misalnya kita coba 4,9, 0, masuk. Kalau 5, nggak masuk. Makanya tandanya kita hilangi. Yang awalnya pakai sama dengan, berubah jadi tidak pakai sama dengan. Jadi menyesuaikan dari percobaannya. Misalnya 1 kurang 4, min 3. 0, kita coba, hasil min 4. Sedangkan min 4 di sini nggak boleh pakai sama dengan. Nah, karena nggak boleh pakai sama dengan, maka 0 itu nggak bisa. Misalnya kalau 0,5, 0,5 kita coba, hasilnya tetap min 4. Sedangkan berarti pecahan 0, sekian itu nggak bisa. Berarti kita mulai dari angka 1, minimal, paling kecil. Jadi ya, kurang dari 5 dari mana Kak yang di bawah itu? Ya ini kita tambah 5 semua ruas. Tambah 5, tambah 5, tambah 5. Semua ruas ya. Min 4 tambah 5, 1. Min 5, X min 5 tambah 5, hilang. Ya, minimal mampus 5 ya. Jadi 0 ya. 0 tambah 5 jadi 5. Nanti sama dengannya hilang menjadi tidak pakai sama dengan untuk menyesuaikan soal yang diminta. Gitu ya. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Gitu ya. Kalau kalian mau coba satu-satu boleh dipisah, tapi ini cara lebih mudahnya. Ya, ini cara lebih mudah. Dikurang 1. Nanti kita cek jawabannya. Oke? Ada yang mau tanyakan dari kalian? Karena nanti agak random, nanti bisa kayak gini bentuknya. Misalnya X sama X, bisa kayak gini bentuknya. Kayak di gelombang kedua kemarin. Bisa juga bentuknya kuadrat. Banyak banget tipenya di 2022 kemarin. Bentuk juga bisa pertidaksamaan, agak random kayak gini. Misalnya di sini 3/2, ini 4, ini 5. Jadi banyak banget tipenya. Jadi harus, kalau satu-satunya kelamaan. Sedangkan waktunya cukup lama loh. Ya cukup sebentar. Kalian ngerjain 2022, kalian cuma dikasih waktu, sorry, 20 soal. 20 soal, dikit banget waktunya. 20 soal, berapa menit ya? Aku agak lupa. Bentar. Aku agak lupa soalnya. 2022 itu berapa soal yang dikasih? Ya.
2022 UTBK bentar ya nih. Ayo. Nih, kalian 2022 cuman dikasih waktu PK 20 soal 22 menit. Ya, 20 soal. Bayangkan, sangat ekstrim untuk 2022. Dengan tipe soal yang tadi, kita baru ngerjain berapa menit? 14 soal. Ya, belum lagi kalian belum melihat yang lain-lainnya. Ya, jadi emang harus cepat kerjainnya. Oke? Emang harus cepat PK-nya di tahun tersebut ya. Ini ada beberapa waktu yang bisa kalian lihat perolehan waktunya tiap tahun berubah-ubah. Dan PK sangat sebenarnya agak ekstrim 2022, kayak 2023. Sebenarnya dulu tuh 2023 tuh 20 soal. Dulu tuh 20 soal awalnya. Tapi diganti, direvisi jadi 15. Oke, agak baik mungkin diturunin jumlah soalnya di 2023. Kalau nggak salah ya, kalian bisa cek deh anak-anak yang angkatan 2023 ada revisi waktu itu. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Kak, ini materi apa? Sebenarnya ini materi yang tidak diajarkan di SMA ya. Kalau kalian anak OSN mungkin tahu soal kayak gini. Ya, tapi ini emang nggak diajarkan sekolah, nggak diajarkan di SMA, makanya dikasih pengertian. Pengertiannya dikasih nih, biar orang-orang tahu maksudnya apa. Pengertian bahwa bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Jadi soal unik gitu ya. Di UTBK pasti ada soal unik. Ini salah satunya. Plus 5 dari mana? Yang tadi ya, semua ruas kita tambah plus 5 biar jadi X. Biar ngilangin ini nih, ngilangin ini. Ya, oke. Ya, sekarang kita mulai lagi nomor 79. Ada yang mau coba jawab? X sama dengan A, Y sama dengan 2B, Z sama dengan 3C, perbandingan sekian, maka ditanyakan tersebut. Berapa kan nilainya? Ada yang mau coba jawab dulu? Kita kasih waktu. Gimana? X plus Y plus Z, yang bawahnya plus B plus C. Gimana cara mengerjakannya? Gimana perbandingannya 1:2:3? Kalau kita mau pindah ke ABC, A tambah 2B tambah 3C, kayak gini, A plus B plus C. Tapi kita tahu ya bahwa X banding Y banding Y banding Z berarti A banding B banding 3C. Oke, gimana menurut kalian? Ada yang mau coba hitung dulu? Hasilnya 2. Di sini bandingnya 1:2:3. Sebenarnya kalau dari sini kalian bisa lihat ya nilai perbandingannya. 1A, 2B sama 2, 3C sama 3. Maka kalian dapat nilai A, B, C-nya berapa? Menurut kalian? Kita bisa kayak gini, asumsinya, yaitu A-nya 1. Jadi ya, itu paling bisa kita, paling mungkin. 1+2+3, 1+1+1. 2. Oke, P-nya 2, I-nya 2. Maka P sama dengan Q.
Gimana, ada yang mau tanyakan dari kalian? P sama dengan Q. Aman? Ada yang mau tanyakan? Aman, Kak? Oke, next ya. Kak, kenambah satu. Coba bayangkan dari persamaan ini, berapa nilai A, B, C yang paling mungkin? A-nya perbandingan satu, 2B, 2, 3C, 3. Berapa yang paling mungkin dari nilai angka tersebut? Kalau kita ngebayangin nih ya, kita asumsi aja yang paling mungkin adalah ya nilai sama, nanti angkanya satu. Gitu ya. Kan perbandingan satu banding 2 banding 3. Makanya asumsi yang paling mungkin adalah nilai A, B, C-nya sama, itu sama-sama satu. Oke, itu asumsi yang paling masuk akal yang bisa kita pikirkan. Ya, next kita lanjut. Silakan, kita kasih waktu 2 menit. Oke, ada yang bilang D. Coba kita bahas ya. Ada yang bilang D ya. Ada suatu ballpoint merah, biru, hijau diambil secara acak, di mana peluang yang merah 2 kali peluang biru. Peluang merah itu akan sama dengan 2 kali peluang biru dan 3 kali peluang hijau, gitu ya. Karena um, peluangnya kayak gitu ya, maka perbandingan merah banding biru banding hijau, gitu ya, adalah satu. Ini perbandingan ya, perbandingannya satu. Karena ini merah 2 kalinya biru, kalau merahnya satu, maka birunya adalah setengah. Biar setengah kali 2 hasilnya satu, maka hijaunya adalah sepertiga. Ini bentuk perbandingan. Perbandingan dari yang atasnya. Nah, sekarang dia mau peluang terambilnya hijau. Sorry. Jika kotak itu merahnya ada 12, maka kita kali 12.
Kalau semuanya kita kali 12, sini 12, banding 6, banding 4. Ini punya merah. Kalau merahnya ada 12, maka birunya ada 6, hijaunya ada 4. Jadi angka berapa? Jumlah total. Maka total tinggal jumlah saja. 12 tambah 6 tambah 4. 10 tambah 12, 22. Ini jawabannya. Ya, jumlah total. Jumlah total. Berarti dijumlahkan. Merah, biru, hijau. Oke? Kenapa 1/2? Ya ini. Kalau merahnya misalnya kita anggap ada 1, dia bilang merahnya ada 2 kali biru. Nah, berarti 2 kali berapa hasilnya 1? Nah, kali setengah. Maka 1 banding setengah. Begitupun 3. Kalau merahnya 1, berarti 3 kali apa? Biar hasil 1. Kali 1/3. Gitu ya. Ataupun nanti bentuk perbandingannya kebalikannya. Gitu ya. Oke? Ada yang mau tanyakan dari kalian? Jumlah merah banding biru banding hijau. Itu 1/setengah banding 1/3. Kebalikan dari ini ya. Dibalik aja. 3 jadi 1/3. 2 jadi 1/2. 1 jadi 1. Gitu ya. Itu cara cepatnya kalau mau materi perbandingan. Untuk materi peluang kayak gini ya. Materi persamaan-persamaan. Yang berapa kali. Kalau kalian mau manual juga boleh gitu ya. Misalnya merahnya ada 12. Merahnya itu ada 2 biru. 12 birunya. Nah, boleh kayak gitu juga. Boleh juga merahnya 12 yaitu 3 hijau. Nanti hijaunya 4. Jumlahin deh. Merah, biru, hijau. Dapat juga ya sama. Bisa kayak gitu juga. Dari bentuk persamaannya. Oke? Iya, bisa bentuk manual. Kalau ini cara manual, ini cara perbandingan. Gue mau kasih cara lain gitu ya. Iya, tadi dikali 12 biar menyesuaikan yang diminta. Tapi kalau kalian, mungkin kalian lebih akrab dengan cara yang kiri ya. Kayak M-nya 12, maka 2 biru semakan 12, maka birunya 6. Bisa kayak gitu ya. Oke, aman ya. Next, kita lanjut. Ini kita kasih tugas ya. Silakan coba kalian pahami materi ini. Ini kita kasih tugas. Jawabannya A ya. Silakan kalian pahami kenapa bisa kayak gitu. Next, kita lanjut. Nomor 68, silakan dicobain dulu. Oh ya, ini soal-soal 2019 ya. Ini soal 2019. TBK. Silakan dicobain dulu.
Gimana? Ada yang temu jawabannya? Berapakah nilai AB yang paling mungkin ada bilangan asli A sama B? Coba kita bahas deh. Kita bahas ya. A dan B adalah bilangan asli di mana sisa pembagian A oleh B adalah A. Ya, ini materi pembagiannya misalnya 9 bagi 2. Ya, 9 dibagi 2, sisanya berapa? Ini kan misalnya 4, sini 8. Ini materi anak SD ya, materi pembagian dulu. Ini pembaginya 9 bagi 2, ternyata sisanya 1. Ini sisa, ini 9 dibagi 2. Dibagi A oleh B. Pembagian A oleh B. Berarti kalau A dibagi B, sisanya maunya A. Gitu ya. Terus sisa pembagian B oleh A. Dibalik, kalau misalnya dibalik, B dibagi A, sisanya dapatnya B. Ditanyakan nilai A sama B. Mana yang paling mungkin? Nah, sekarang menurut kalian angka mana saja yang paling mungkin dari angka tersebut? Dua bilangan asli ya. Dua bilangan asli ini artinya A kali B. Menurut kalian angka berapa yang bisa hal tersebut? Yang paling mungkin deh menurut kalian. A dibagi B sisa A. Menurut kalian angka berapa? Ada yang kalau materi fungsi, fungsi suku banyak kayak gini. X sama dengan MX, atau X, AX. Ini materi suku banyak. Ini fungsinya, ini pembaginya, ini sisanya. Nah, sekarang gimana angka tersebut? Kalau 12 D, 12 berapa kali berapa yang bisa dapat 12? Ada yang temu? 1, 2, 3, Kak. 1, 2, 3, 2 angka. 2 bagi 1, sisanya 2. Sisa. Jadi, misalnya 3 sama 2. Misalnya ya. Misalnya 3 bagi 2, sisanya 1. Gitu. Jadi ada sisanya. Ya, sisanya enggak 0. Misalnya 2 bagi 1. 2 bagi 1. Ya, ini hasilnya 2. 2. Sisanya 0. Gitu ya. Jadi yang bisa dibagi. Ada sisanya. Bukan angka berapa? Misalnya 5 sama 3. Misalnya 2. 7 sama 3. 4. Kemudian mana angka-angka yang paling mungkin deh. Dari hasil pembagiannya. Yang ada sisanya. Kemudian ini bilangan asli. Bebas bilangannya. Kemudian angka berapa aja? Angka berapa yang bisa dibagi tersebut bagi atasnya? 2 sama 4. Iya kah? 2 sama 4? Kalau 4 dibagi 2 bisa. 2 dibagi 4. Sebenarnya kalau kalian mau ngecek, kalau gua, dari banding kalian mikirin sisanya, kita akan mulai dari angka 12 aja. 12. 12 itu 3 kali 4. Gitu ya. 16. Berapa kali berapa? Bilangan asli. Cari bilangan asli dari 16. 4 kali 4. Gitu ya. 24. Berapa? Misalnya 12 kali 2. Misalnya
6 kali 4. 6 kali 4. Ada lagi. 3 kali 8. Nanti kita cari. Apakah angka-angka tersebut ada sisanya apa enggak? Gitu ya. Ini yang paling kita lihat. Nah, misalnya 60. Dari sini nanti kita lihat angka-angka yang bisa paling mungkin dari nilai A sama B-nya. Gitu ya. Terus misalnya 64. 64 ada berapa tuh? Ada 16 kali 4, 8 kali 8, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sekarang yang ingat pernyataan 1 dan 3 selalu berkaitan. Ya, 1, 12, dan 24. Apakah 3 sama 4 ada yang berhubungan? Nah, di sini ada 3 kali 4. Apakah ada berhubungan sama angka 12? 12 kan cuma 3 kali 4 doang. Enggak ada ya? Ya nggak? Angka tersebut 3 sama 4 kan, kalau 4 bagi 3 sisanya 1. 3 bagi 4 nggak bisa. Ya nggak? Sisanya tetap di 3. 3 bagi 4 sisanya di 3. Oke, A bagi B, terus A bagi B sisanya A. Misalnya 3 bagi, kalau kita balik 4 bagi 3 hasilnya sisanya 1 ya. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi 3 sama 4 ini bisa kita dapat nih. 3 sama 4. Ada lagi menurut kalian angka-angka yang bisa paling mungkin? Ini 8 sama 2, 8 sama 2 yang bersisa. Nah, ini kalau kalian mau dapat ini 3 sama 4 benar ya? 3 sama 4 benar. 1 dan 3 betul ya? 1, 3 betul. 16 ini ada selalu habis dibagi. Gitu ya? Selalu habis dibagi, nggak ada sisa. Karena dia selalu habis dibagi, maka pernyataan 2 salah. Pernyataan 3 kan ada yang 6 kali 4, ada yang 3 kali 8. Itu kan nggak habis dibagi gitu ya. Ya, jadi 24 betul, 12 betul, 64 semuanya itu habis dibagi juga. Mau 16 4, 8 8, gitu ya, semuanya habis dibagi. Beda sama ini nih, 3 sama 8, 3 sama 4. Jadi jawabannya 1 dan 3. Gitu ya, dari sana sebenarnya angka-angkanya. Oke, cari angka yang paling habis dibagi. Habis dibagi itu kali kelipatannya. Iya, eh, memang 4 sama 3 kan sisanya 1, tapi yang paling mungkin 16 nggak bakal bisa kita dapatkan. Gitu ya. 16 kan nggak bisa kita dapatkan ya. Angka tersebut 16 sama 64. Jadi salah satu aja kalau, karena kalau kita bagi atas sama bawah artinya kalau kita balik atau kebalikannya akan menjadi sisa. Kan nggak ada angka yang bisa tercipta dari angka tersebut. Jadi artinya harus bentuknya pecahan. Bentuknya harus bentuk selalu pecahan. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, jadi memang bentuknya nggak bisa satu komaan. Ini kan satu komaan ya. Misalnya 3 sama 8, itu bisa. Nah, sisanya 3. Kalau 8 bagi 3, ya nggak bisa. Karena sisanya 2. Tapi ada syarat yang terpenuhi, salah satu ini. Gitu ya. Ya, ini emang agak tricky soalnya. Tapi emang kayak gini soal 2019. Kalau gue berpikirnya bukan hanya syarat yang tertentu, tapi lihat opsi yang tidak mungkin kita pilih. Kan mau nggak mau kalian harus ngepilih soal ya. Soal yang nggak mungkin kalian pilih adalah pernyataan 2 dan pernyataan 4. Karena semuanya habis dibagi. Nggak ada sisa. Oke. Dari angka-angka yang tercipta, 16/4, 88, ya. Jadi semuanya nggak bisa bentuknya pecahan. Pasti bisa dibagi. Habis dibagi. Kebalikannya atau nilainya. Gitu ya. Next kita lanjut. Satu soal lagi kali ya.
Yang ini aja. Nanti saya kalian bikin tugas ya. Kita punya X plus Y sama dengan 7. Bisa kita kuadratkan saja. Kenapa kita kuadratkan? Karena di sini ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Kita kuadratkan 7 kali kuadrat itu jadinya, bentar, ini jadi 49, ininya 25, ini X Y kali 2, 49, ini udah luas, berapa? 24, X sama Y adalah 12. X kali Y 12, X tambah Y 7. Berapa kan nilai X sama Y-nya? Kalau X plus Y-nya 7, kalau X kali Y 12. Kira-kira berapa hasilnya? Yes, 4 sama 3. X. Y-nya entah X mau 4, Y-nya 3, atau kebalikannya. Mau Y-nya 4, X-nya 3. Ada dua kemungkinan gitu ya. Masukin aja. Kemungkinan pertama, X-nya 4. 4 tambah 3 kuadrat, 9 tambah 4 hasilnya 13. Bisa juga pernyataan kedua, bisa 3 ditambah 4 kuadrat. 16 tambah 3, yaitu 19. Lihat, yang ini P-nya kurang dari Q, Q-nya 19, P-nya 13, kurang dari yang ini P-nya sama dengan Q. Maka ada dua pernyataan, maka jawabannya D. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kalian? Ini nomor terakhir. Ada yang mau tanyakan? Nanti yang sisanya kita kasih tugas aja ya. Ini jawabannya C, ini jawabannya, bentar, nomor 80. Bentar, 80 itu, ini jawabannya C. Nanti kita SS ya di sesi akhir di sini. 74, ini jawabannya A. Dan 75, ini soal 2019, jawabannya D. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita SS dari kalian? Iya, nanti kita SS ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada? Ya, nggak ada, kita tutup dulu share-nya, recordnya.